Kulabrak dan kupermalukan suamiku bersama selingkuhannya di kantor. Kubuat mereka malu di hadapan keluarga dan karyawan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Rina. Aku adalah seorang istri yang setia dan selalu mendukung suamiku, Andra, sejak awal karirnya yang dimulai dari nol. Tapi semua kesetiaanku dibalas dengan pengkhianatan yang paling keji. Suamiku berselingkuh dengan rekan kantornya sendiri, seorang wanita murahan bernama Dinda. Aku diam, mengumpulkan bukti, dan menyusun rencana. Hingga pada hari yang tak akan pernah mereka lupakan, aku datang ke kantor Andra saat acara keluarga dan perayaan ulang tahun perusahaan. Di hadapan seluruh karyawan, jajaran direksi, dan keluarga besar, aku bongkar perselingkuhan mereka. Semua bukti ku tampilkan lewat layar besar presentasi, membuat seluruh ruangan terdiam. Wajah Andra dan Dinda seketika pucat. Malu tak bisa berkata-kata. Tangis pura-pura mereka tak mengubah apapun. Harga diri dan hatiku yang selama ini diinjak, akhirnya terbalaskan. Aku pergi dengan kepala tegak, meninggalkan dua manusia yang kini menjadi bahan gunjingan satu kantor. Cerita ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang harga diri seorang perempuan yang tak akan diam diinjak-injak. Jangan lupa ya. Like jika kamu ikut merasa puas atas pembalasan Rina. Komen jika kamu pernah berada di posisi yang sama. Subscribe untuk cerita-cerita lainnya yang bikin emosi naik turun. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda semua absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja. Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Namaku Rina. Usia 32 tahun. Aku wanita biasa yang memilih hidup sederhana dan penuh kesetiaan. Aku bukan istri sosialita yang sibuk pamer barang mewah atau nongkrong di kafe setiap sore. Tugasku jelas, menjadi istri yang baik, ibu yang hangat, dan pendukung setia suamiku, Andra. Aku bertemu Andra 10 tahun lalu, saat kami sama-sama berjuang merintis hidup. Dia pria yang gigih dan penuh mimpi, sementara aku wanita yang percaya bahwa cinta bisa tumbuh seiring waktu dan perjuangan. Kami menikah dengan sederhana, tanpa pesta besar. Yang penting sah di mata Tuhan dan orang tua. Setelah menikah, aku memutuskan berhenti bekerja dan fokus di rumah, merawat anak kami yang baru lahir. Aku serahkan sepenuhnya impian masa mudaku pada keluarga. Andra sendiri terus naik jabatan, dari staf biasa hingga kini menjadi kepala divisi di sebuah perusahaan besar. Aku bangga padanya. Setiap hari aku siapkan bekal untuknya, pastikan bajunya rapi, dan menyambutnya dengan senyuman saat pulang. Tapi siapa sangka, di balik semua dukungan dan cinta tulusku, Andra menyimpan luka untukku. Luka yang kutemukan secara perlahan, dan sangat menyakitkan. Ia mulai berubah. Pulang larut, sering marah tanpa alasan, bahkan sering tak menyentuh masakan yang kubuat dengan penuh cinta. Aku tahu, ada yang tidak beres. Namun aku bukan tipe wanita yang langsung meledak. Aku memilih diam, mengamati, dan mencari tahu. Karena jika memang ada pengkhianatan, aku akan pastikan aku yang menang. Aku yang berdiri paling tinggi saat mereka jatuh.
Karena cinta yang diinjak harus dibalas bukan dengan tangisan, tapi dengan kehormatan. Dan kisah balasku pun dimulai. Hari itu, seperti biasa aku menyiapkan bekal makan siang untuk Andra. Nasi goreng udang kesukaannya, lengkap dengan acar buatan sendiri. Tapi anehnya, saat malam aku periksa tas kerjanya, bekalnya masih utuh. Tak tersentuh sedikit pun. "Kenapa nggak dimakan?" tanyaku pelan saat ia baru pulang, lelah dan bau rokok. Padahal dulu ia paling benci asap rokok. "Lagi sibuk banget, nggak sempat," jawabnya singkat tanpa menatap mataku. Itu jawaban yang sama untuk 3 hari berturut-turut. Padahal sebelumnya, Andra selalu pulang dengan bekal kosong dan bilang masakanku bikin hari-harinya semangat. Mulai hari itu, instingku sebagai istri menyala. Bukan karena bekal tak dimakan, tapi karena tatapan matanya berubah. Dingin, seperti tak peduli. Andra jadi sering mengunci handphonenya, selalu membawa tas kemanapun pergi, bahkan ke kamar mandi. Dan dia makin sering lembur, katanya demi proyek besar perusahaan. Tapi aku tahu Andra. Dia tipe yang selalu cerita apapun. Bahkan soal printan nyangkut pun bisa jadi obrolan 10 menit. Tapi kini, diam. Aku mulai memeriksa semua hal kecil. Kalender kantornya yang tertinggal di mobil. Ada tanda lingkaran merah pada tanggal-tanggal tertentu. Catatanku yang iseng menandai itu menunjukkan satu pola. Semua tanggal itu adalah hari Jumat. Dan aku teringat, setiap Jumat, Andra selalu bilang ada meeting dadakan yang membuatnya pulang larut. Aku tak mau buru-buru menyimpulkan. Tapi malam itu, Tuhan seperti sengaja membuka mataku. Saat Andra tidur, ponselnya tak sengaja tertinggal di meja makan. Sebuah notifikasi masuk. Nama pengirimnya, Dinda Finance Department. Pesannya, "Terima kasih untuk malam ini, Mas. Aku nggak akan lupa pelukanmu. Kamu selalu bikin aku merasa istimewa." Tanganku gemetar. Hatiku seperti ditusuk. Tapi mataku tetap fokus. Kukunci tangisku. Kukunci amarahku. Aku tidak akan meledak malam ini. Aku hanya akan diam, tapi mengumpulkan semuanya. Keesokan harinya, aku mulai bertindak. Aku menyewa jasa penyelidik pribadi. Aku tahu ini bukan film, tapi aku butuh bukti nyata, bukan hanya dugaan. Selama 2 minggu penuh, pria yang kusewa itu menguntit Andra ke kantor dan ke tempat-tempat meeting dadakan. Hasilnya, tak butuh waktu lama untuk membuka semuanya. Andra dan Dinda memang punya meeting rutin setiap Jumat, tapi bukan di kantor. Mereka bertemu di sebuah apartemen dengan kode check-in atas nama Dinda. Bahkan ada foto mereka masuk kamar hotel. Mesra, bahagia, seperti sepasang kekasih yang bebas dari beban. Hatiku hancur, tapi aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam menatap foto-foto itu, dengan secangkir teh hangat di tangan. Dan hanya satu hal yang terpikir dalam kepalaku malam itu. Kalian sudah membuatku jatuh. Sekarang giliran kalian kutarik ke bawah. Di depan semua orang. Di depan dunia. Setelah semua bukti di tangan, foto-foto Andra dan Dinda di apartemen, riwayat pesan, bahkan rekaman video singkat saat mereka masuk dan keluar kamar, aku tahu ini bukan hanya pengkhianatan biasa. Ini penusukan dari belakang oleh 2 orang yang seharusnya bisa aku percaya. Suamiku dan rekan kerjanya yang ternyata lebih rendah dari yang kubayangkan. Tapi aku, Rina, bukan tipe perempuan yang akan menangis di pojok kamar sambil menyalahkan takdir. Aku bukan korban. Aku adalah perempuan yang bangkit dan siap membuat mereka malu di tempat yang paling mereka banggakan, kantor.
Hari perayaan ulang tahun perusahaan tempat Andra bekerja semakin dekat. Ini bukan acara biasa. Setiap tahun, acara ini selalu mewah dan mengundang keluarga besar karyawan, termasuk para petinggi dari pusat dan cabang. Aku tahu karena aku pernah ikut beberapa kali. Tahun ini, aku diundang lagi. Tapi kali ini, aku tidak datang sebagai istri setia yang membanggakan suami. Aku datang sebagai istri yang dikhianati dan siap membalas dengan elegan. 3 hari sebelum acara, aku diam-diam menghubungi salah satu rekan Andra di bagian IT, teman lamaku, Ardi. Kami cukup dekat sejak dulu, dan aku tahu dia orang baik yang tak suka drama kantor. Aku nggak bisa cerita banyak, Di. Tapi aku butuh bantuanmu buat menampilkan file presentasi pendek. 5 menit aja, pas sesi video kenangan nanti. Aku minta banget, tolong ya. Pintaku dengan suara bergetar. Awalnya dia ragu. Tapi saat kukirim beberapa bukti yang cukup mengguncang, dia mengangguk. Oke, Rin, gue bantu. Tapi lu siap, ya? Ini bakal jadi gempa di kantor. Aku tersenyum kecil. Aku siap, Di. Justru aku yang akan mengguncang semuanya. Hari perayaan itu tiba. Aku datang anggun, memakai gaun simpel warna navy dengan riasan tipis tapi tegas. Aku menggandeng anak kami yang masih kecil. Wajah polosnya menjadi penguat hatiku. Semua orang menyapaku ramah. Bahkan Dinda pun menyapaku, pura-pura tak bersalah, dengan senyuman palsunya. Wah, Mbak Rina cantik banget hari ini. Udah lama nggak main ke kantor ya? Katanya sok manis. Aku hanya tersenyum. Iya, Din. Maaf ya, akhir-akhir ini sibuk ngurus rumah tangga. Tapi senang akhirnya bisa lihat kalian. Kompak banget. Andra muncul tak lama setelah itu. Wajahnya langsung tegang melihatku berdiri dekat Dinda. Tapi ia cepat mengalihkan pembicaraan, menggandengku dan mencoba bersikap normal di hadapan semua orang. Dan akhirnya, sesi video kenangan dimulai. Semua lampu diredupkan, layar besar menyala, dan video slideshow tentang perjalanan perusahaan ditampilkan. Semua orang menikmati, hingga tiba-tiba, gambar berganti. Bukan logo perusahaan, tapi foto Andra dan Dinda sedang berpelukan mesra di balkon apartemen. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Wajah Andra menegang. Dinda pucat. Tapi video terus berlanjut. Rekaman saat mereka masuk kamar, pesan-pesan mesra yang terpampang besar. Kamu selalu bikin aku lupa kalau kamu suami orang. Tapi aku suka. Seluruh ruangan hening. Beberapa petinggi perusahaan tampak kaget. Karyawan saling pandang dengan ekspresi tak percaya. Orang tua Andra yang ikut hadir langsung menunduk. Malu. Aku berdiri, mengambil mic dari MC. Dengan suara tenang tapi tegas, aku berkata, untuk kalian yang bertanya-tanya, ya, wanita dalam video ini adalah Dinda, rekan kerja suamiku. Dan pria itu? Ya, itu suamiku sendiri, Andra. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Tidak hanya di belakangku, tapi kini di depan semua orang. Selamat menikmati perayaan, karena ini mungkin jadi yang terakhir bagi mereka di kantor ini. Tepuk tangan spontan pecah, bukan karena apresiasi, tapi karena keberanian. Dinda langsung keluar ruangan, menangis. Andra mengejarku, memohon. Tapi semua sudah terlambat. Aku tidak menoleh sedikit pun. Hari itu bukan hanya perayaan perusahaan, tapi perayaan kebebasanku dari pengkhianatan. Setelah malam itu, hidupku berubah. Bukan karena aku kehilangan suami,
Tapi karena aku akhirnya terbebas dari lelaki yang selama ini hanya memakai kesetiaanku sebagai tameng kebohongan. Sementara Andra dan Dinda, mereka tak hanya kehilangan muka di depan seluruh karyawan, tapi juga kehilangan harga diri yang selama ini mereka tutupi dengan kepalsuan. Keesokan harinya, teleponku penuh dengan pesan dan panggilan dari Andra. "Rina, tolong dengar dulu penjelasanku. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku cinta kamu. Sayang. Maafkan aku. Aku sudah putus sama Dinda. Aku akan berhenti dari kantor. Aku janji." Tapi aku tidak membalas satupun. Aku sudah membiarkan Andra menjelaskan selama bertahun-tahun dalam bentuk kebohongan dan janji manis. Sekarang, waktunya dia bicara pada keheningan, tanpa ada lagi aku di seberangnya. Beberapa hari kemudian, Andra datang ke rumah orang tuaku, tempat aku dan anak kami tinggal sementara. Dia berdiri di depan pagar, wajahnya lusuh, matanya sembab, seperti orang yang tak tidur semalaman. Ibuku yang membukakan pintu. "Bu, saya cuma mau bicara sebentar sama Rina," katanya memelas. Ibuku hanya menatap dingin. "Rina udah terlalu sering dengar omongan kamu. Sekarang dia cuma mau lihat tindakan. Tapi sayang, waktunya udah habis." Aku keluar juga akhirnya, bukan karena ingin mendengar penjelasan, tapi karena aku ingin menegaskan, ini bukan luka biasa yang bisa sembuh dengan permintaan maaf. Andra langsung bersimpuh di depan kakiku. "Rina, aku mohon, aku salah. Aku nyesel. Aku udah berhenti dari kantor. Aku udah blokir semua akses ke Dinda. Dia juga udah dipecat. Aku rela ngelakuin apapun, asal kamu dan anak kita nggak ninggalin aku." Aku menatapnya. Lelaki yang dulu begitu kukagumi karena kerja kerasnya, kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Tapi ini bukan soal mainan. Ini soal harga diri dan hati yang dikhianati. Aku udah kasih kamu seluruh waktuku, tenagaku, dan cintaku. Aku serahkan seluruh hidupku padamu, tapi kamu malah kasih aku luka paling dalam. Ucapku pelan tapi tegas. "Rin, aku hilaf," katanya lirih. Aku mengangguk. "Hilaf itu ketika kamu tergelincir sekali. Tapi kamu selingkuh berbulan-bulan. Bahkan saat aku lagi masakin bekal buat kamu peluk perempuan lain. Itu bukan hilaf, Andra. Itu pilihan. Dan kamu sudah memilih. Sekarang, aku juga memilih untuk hidup tanpa kamu." Andra terisak. Tapi aku berbalik, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu. Di dalam, aku memeluk anakku. Aku tahu, dunia akan tetap berputar tanpanya. Bahkan jauh lebih ringan. Aku sudah selesai dengan air mata. Kini saatnya aku bangkit sebagai perempuan yang tahu nilai dirinya. Dan Andra, biarkan dia hidup dengan penyesalannya. Karena aku tak akan pernah kembali ke lelaki yang tega menginjak cintaku. Setelah peristiwa memalukan itu, aku tahu aku tak bisa hanya diam dan tenggelam dalam luka. Aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anakku yang pantas memiliki ibu yang kuat dan bahagia. Hari-hariku mulai berubah. Aku mendaftar kursus tata rias dan public speaking, dua hal yang dulu aku hindari karena merasa tak pantas. Tapi kini, aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku. Aku mulai rajin olahraga, mengubah gaya berpakaian, dan mempelajari hal-hal baru. Dari yang sederhana, aku belajar cara berdiri lebih percaya diri, cara bicara dengan penuh keyakinan, dan yang terpenting, cara mencintai diri sendiri tanpa syarat. Di kantor tempatku bekerja, aku juga menunjukkan perubahan besar. Rekan-rekan yang dulu hanya melihatku sebagai istri Andra,
kini mulai mengagumi keteguhan dan profesionalisme. Bahkan beberapa klien mulai meminta aku yang menangani proyek penting. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang CEO muda dan sukses bernama Arga. Dia bukan hanya tampan dan cerdas, tapi juga sosok yang menghargai perempuan mandiri. Kami sering berdiskusi tentang bisnis, hidup, dan mimpi-mimpi besar. Dia menghargai semua perjuanganku dan selalu ada untuk memberikan dukungan tanpa syarat. Aku tak ingin buru-buru melangkah ke hubungan baru, tapi aku tahu, dengan Arga aku menemukan partner yang bisa membangun masa depan bersamaku dan anakku. Sementara itu, kabar tentang Andra dan Dinda makin memudar dari lingkaran sosial dan profesional mereka. Dinda dipindahkan ke kota lain dan sulit mendapat pekerjaan baru karena reputasinya tercemar. Andra, dia sempat mencoba merangkak kembali, tapi reputasi dan kesalahannya terus menghantui. Aku tersenyum dalam hati. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal hidup yang adil. Aku tidak perlu menjatuhkan mereka dengan cara kotor. Cukup dengan menjadi aku yang sekarang. Lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih bersinar. Malam itu, saat aku duduk di balkon rumah, menatap bintang dengan anakku di pangkuan, aku merasa damai. Aku sudah melewati badai dan kini berada di pelabuhan yang tepat. Aku, Rina, sudah menjadi perempuan yang baru. Tidak tergantung pada pria yang pernah menyakitiku. Tidak lagi takut untuk bermimpi dan mengejar kebahagiaan. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak aku mulai menjalani hidup baru. Aku sudah lebih kuat, mandiri, dan dihormati oleh banyak orang. Hubunganku dengan Arga pun semakin dekat. Bukan hanya sekadar teman, tapi juga sebagai sosok yang mulai aku percaya bisa menjadi penopang hati. Namun, tak ada jalan mudah tanpa ujian. Suatu sore, saat aku sedang rapat penting di kantor, tiba-tiba datang seorang tamu tak diundang. Andra. Wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan yang tak kunjung pudar. Dia berdiri di depan ruang rapat, menunggu aku keluar. Aku keluar dengan langkah tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan. Andra, kataku dingin. Ada apa? Dia menghela napas panjang. Rina, aku datang bukan untuk minta maaf lagi. Aku datang untuk jujur, untuk katakan bahwa aku benar-benar kehilangan segalanya. Aku kehilangan kamu, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan. Tapi aku juga datang untuk minta satu kesempatan, untuk buktikan kalau aku bisa berubah, kalau aku benar-benar menyesal dan mau memperbaiki semuanya. Aku menatapnya tajam. Andra, kesempatan yang kamu rusak sudah hancur berkeping-keping. Jangan kira aku mudah luluh dengan kata-kata. Dia menunduk, suaranya hampir patah. Aku mengerti. Tapi aku harap kamu mau dengar aku sekali lagi. Aku tak minta kamu kembali. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku siap bertanggung jawab atas kesalahanku. Apapun yang kamu minta, aku siap lakukan. Aku termenung sejenak. Rasa sakit dulu muncul kembali. Tapi aku juga tahu, aku sudah bukan Rina yang dulu. Aku bukan korban yang akan terus-terusan disakiti. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki, mulailah dari jauh. Andra, jangan ganggu aku dan anak. Buktikan dengan tindakan, bukan omongan kosong. Andra mengangguk. Aku akan melakukan itu. Rina, aku janji. Setelah pertemuan itu, aku merasa sedikit lega. Namun, aku juga sadar, bayang-bayang masa lalu tak akan mudah hilang begitu saja. Apalagi saat Dinda, selingkuhan suamiku dulu, mulai menyebarkan gosip kotor tentang aku di media sosial dan kantor. Aku mendapat pesan-pesan tidak menyenangkan,
Beberapa rekan mulai ragu padaku karena gosip itu. Tapi aku sudah siap. Aku menghadapi semua itu dengan kepala tegak, membiarkan prestasi dan sikapku yang bicara. Aku juga memperkuat hubungan dengan Arga, yang selalu jadi pelindungku. Kini aku tahu, hidup bukan hanya tentang membalas luka, tapi juga tentang bertahan, bangkit, dan menunjukkan bahwa aku lebih dari apa yang mereka kira. Setelah gosip kotor Dinda mulai menyebar, aku sadar bahwa aku harus bertindak cepat dan tepat. Aku tak ingin hanya diam dan membiarkan nama baikku tercemar oleh wanita yang selama ini menghancurkan rumah tanggaku. Aku mulai menyusun strategi. Pertama, aku mengumpulkan bukti-bukti kebohongan Dinda, dari pesan-pesan yang dia kirimkan ke beberapa kolega, sampai video pendek yang menunjukkan perilakunya yang tidak profesional di kantor. Semua aku kumpulkan rapi. Kemudian, aku menghubungi beberapa teman dekat di kantor, mereka yang awalnya ragu, dan aku tunjukkan fakta sebenarnya. Mereka mulai mengerti siapa yang benar dan siapa yang hanya menyebar fitnah. Tak hanya itu, aku juga memanfaatkan media sosial. Aku membuat video pendek yang menceritakan kisahku secara jujur dan tanpa dramatisasi berlebihan. Aku hanya berkata apa adanya, bahwa aku pernah terluka, tapi aku memilih bangkit dan menjadi lebih baik. Video itu viral. Banyak yang memberikan dukungan, termasuk orang-orang yang tidak aku kenal sebelumnya. Sementara itu, Dinda mulai kehilangan pengaruhnya di kantor. Reputasinya hancur berantakan. Bahkan beberapa kali aku dengar dia ditegur keras oleh atasan karena kelakuannya yang tidak profesional. Andra, dia tetap di posisinya sebagai mantan suami yang menyesal. Namun, aku tahu, tak ada jalan kembali untuk kami. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Hubunganku dengan Arga semakin erat. Dia selalu ada ketika aku butuh dukungan, dan dia menerima aku apa adanya, lengkap dengan masa laluku. Suatu hari, saat aku dan Arga menghadiri acara perusahaan besar, aku melihat Dinda duduk sendirian, wajahnya lesu dan penuh penyesalan. Aku tersenyum kecil, bukan karena aku bahagia melihat dia jatuh, tapi karena aku tahu aku sudah membuktikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku mampu bangkit dan menjadi wanita yang kuat tanpa dia dan Andra. Beberapa bulan berlalu sejak aku mengangkat diri dari luka dan gosip yang disebarkan Dinda. Kehidupanku kini penuh warna dan semangat baru. Aku semakin sukses di kantor, dan hubungan dengan Arga makin kokoh. Aku merasa hidup ini memang harus diperjuangkan, bukan hanya dijalani. Namun, bayang-bayang masa lalu masih menghantui Andra dan Dinda. Kantor tempat aku bekerja mulai ramai membicarakan bagaimana aku berhasil membalik keadaan. Aku sering menjadi pembicara tamu di seminar-seminar motivasi dan bisnis. Namaku mulai dikenal sebagai wanita kuat yang tidak mudah menyerah. Sementara itu, kabar buruk terus menimpa Andra dan Dinda. Dinda yang dulu percaya diri dan sombong, mulai kehilangan posisi strategis di kantor. Rekan-rekan yang dulu dekat mulai menjauh, bahkan beberapa melaporkan perilakunya ke atasan. Kinerja Dinda merosot drastis, dan tak lama kemudian dia dipindahkan ke cabang lain dengan posisi yang jauh lebih rendah. Andra pun tak luput dari tekanan. Karirnya menurun sejak kasus rumah tangga kami mencuat. Atasan dan rekan kerja sudah tidak memandangnya sama lagi. Beberapa proyek penting yang biasanya dipercayakan padanya mulai dialihkan ke orang lain. Andra mulai terlihat stres dan kesepian. Suatu hari, aku mendapat kabar dari teman di kantor bahwa Andra dan Dinda mulai berusaha mendekatiku. Berharap aku mau memberikan kesempatan lagi demi menjaga nama baik mereka. Aku tertawa dalam hati. Aku tidak lagi Rina yang dulu. Aku tahu harga diri dan kebahagiaanku lebih berharga daripada sekadar memaafkan tanpa perubahan nyata. Aku memutuskan untuk tetap profesional,
tak memberi celah untuk mereka merusak kedamaian yang sudah aku bangun. Sementara itu, Arga selalu ada di sisiku, memberi semangat dan perlindungan. Dia membuktikan bahwa bukan hanya kata-kata, tapi tindakan yang membuat hubungan kami kuat. Aku yakin, ini baru awal dari babak baru dalam hidupku. Dan kali ini, aku yang akan menentukan akhir ceritanya. Hari itu tiba juga, hari di mana aku memutuskan untuk menghadapi Andra dan Dinda secara langsung di kantor, tempat segalanya bermula dan juga tempat aku akan menutup bab kelam itu. Aku telah mengatur pertemuan dengan manajemen dan mengajak keluarga besar, serta para karyawan untuk hadir. Aku ingin memastikan ini bukan sekadar konfrontasi biasa, tapi momen pembelajaran dan pembersihan nama. Saat Andra dan Dinda memasuki ruang pertemuan, aku berdiri di depan mereka dengan penuh percaya diri. Tatapan mereka campur aduk antara cemas dan tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. Dengan suara tegas dan jelas, aku mulai bercerita. Aku ungkap semua kebenaran tentang pengkhianatan mereka, bukti-bukti yang aku kumpulkan, dan bagaimana hal itu telah menghancurkan rumah tanggaku serta reputasi yang aku bangun sendiri. Aku tak hanya membeberkan kebohongan mereka, tapi juga menyampaikan bagaimana aku berjuang keras bangkit dari keterpurukan. Aku bilang bahwa ini bukan soal balas dendam, tapi soal keadilan dan penghargaan pada diri sendiri. Seluruh ruangan hening, semua mata tertuju pada mereka berdua. Beberapa karyawan terkejut, bahkan ada yang menangis. Keluarga besar yang hadir juga terlihat tercengang, terutama orang tua Andra yang akhirnya tahu apa yang selama ini tersembunyi. Dinda berusaha membela diri, tapi kata-katanya terdengar hampa di antara bukti kuat dan kesaksian yang aku hadirkan. Andra pun terdiam, menyesal dan malu di depan semua orang yang dulu dia hormati dan sayangi. Aku mengakhiri pertemuan dengan mengatakan, aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan pernah melupakan. Aku memilih untuk melangkah maju, membangun hidup baru, dan membiarkan kalian menghadapi konsekuensi dari pilihan kalian. Setelah itu, aku melangkah keluar ruang pertemuan dengan kepala tegak, diiringi tepuk tangan dukungan dari banyak orang. Hari itu adalah titik balik terbesarku. Aku, Rina, berhasil mengubah luka menjadi kekuatan, malu menjadi kebanggaan, dan sakit menjadi pembelajaran hidup. Setelah konfrontasi hebat itu, hidupku mulai berubah secara drastis, tapi bukan hanya karena pengungkapan masa lalu yang kelam. Aku merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Kantor memberiku penghargaan atas keberanian dan profesionalisme yang aku tunjukkan. Aku semakin dipercaya untuk memimpin proyek besar dan sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai acara. Andra dan Dinda, mereka menerima konsekuensi atas perbuatan mereka. Andra memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan menjalani konseling agar bisa memperbaiki diri, sementara Dinda pindah ke cabang lain dengan reputasi yang jauh tercoreng. Aku tidak lagi memikirkan mereka setiap hari. Fokusku kini adalah pada masa depan dan orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Arga hadir sebagai sosok pendamping yang setia. Kami tumbuh bersama, saling mendukung dalam suka dan duka. Dengan dia, aku belajar bahwa cinta sejati adalah tentang saling menghargai dan memperjuangkan kebahagiaan bersama. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang penuh bintang. Aku teringat betapa berat perjalanan yang aku lalui, tapi juga betapa berharga setiap langkah yang membawa aku ke titik ini. Aku tersenyum dan berbisik pada diri sendiri. Ini baru permulaan, Rina. Hidup yang sebenarnya dimulai sekarang. Dan aku yakin, apapun yang terjadi nanti, aku sudah siap menghadapi dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Setelah hampir setahun menjalani hidup baru yang penuh harapan, aku merasa sudah meninggalkan masa lalu jauh di belakang. Tapi ternyata,
Bayangan lama tak semudah itu untuk benar-benar hilang. Suatu pagi, saat aku sedang mempersiapkan presentasi penting di kantor, sebuah pesan masuk di ponselku. Pesan itu datang dari nomor tak dikenal. Isi pesannya singkat namun mengusik. "Rina, kita perlu bicara. Ada hal yang belum kamu ketahui tentang Andra dan Dinda." Hatiku berdegup kencang. Aku merasa seperti diseret kembali ke pusaran masalah yang aku kira sudah selesai. Aku mencoba mengabaikan pesan itu, tapi rasa penasaran memaksa aku membalas. Aku ingin tahu apa lagi yang tersembunyi di balik cerita itu. Dalam waktu singkat, aku dijadwalkan untuk bertemu dengan si pengirim pesan di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat aku tiba, sosok itu ternyata seseorang yang pernah bekerja di dekat Andra dan Dinda. Dia membawa sejumlah dokumen dan foto-foto yang menunjukkan bahwa pengkhianatan mereka jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Mereka bukan hanya bermain cinta terlarang di kantor, tapi juga terlibat dalam manipulasi data perusahaan yang berpotensi merugikan banyak orang. Aku tercengang. Semua yang selama ini aku tahu ternyata hanya sebagian kecil dari fakta sesungguhnya. Kembali aku dihadapkan pada pilihan, melanjutkan perjuangan membongkar semua kebusukan itu, atau melindungi diriku dan orang-orang yang aku cintai dengan membiarkan semuanya berlalu. Namun kali ini, aku tahu jawabannya. Aku tidak akan diam. Ini bukan hanya soal aku, tapi tentang keadilan untuk banyak orang yang berhak tahu. Setelah menerima bukti-bukti baru itu, aku merasa berat sekaligus penuh tekad. Ini bukan hanya tentang Andra dan Dinda lagi, tapi tentang keselamatan perusahaan dan masa depan banyak orang yang terancam. Aku pun menghubungi manajemen dan menyerahkan semua dokumen rahasia itu secara langsung. Aku meminta agar kasus ini diusut tuntas dengan transparan dan adil. Namun, seperti yang sudah aku prediksi, Andra dan Dinda tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mulai melancarkan berbagai serangan balik, mulai dari menyebarkan fitnah tentang aku, hingga mencoba mempengaruhi beberapa rekan kerja untuk menjauh dariku. Tapi aku sudah lebih kuat sekarang. Aku tahu siapa teman sejati dan siapa musuh tersembunyi. Bersama Arga dan beberapa kolega terpercaya, aku merancang strategi untuk membuka semua fakta ke publik dengan bukti yang tak terbantahkan. Suasana di kantor berubah menjadi medan perang. Setiap langkah diawasi, setiap kata diperhitungkan. Tapi aku tidak takut. Pada saat sidang internal perusahaan diadakan, aku tampil dengan penuh percaya diri, mengungkap semua kebusukan Andra dan Dinda di depan dewan direksi dan karyawan. Dinda mencoba membela diri, bahkan mengancam akan membalas, tapi semua itu hanya membuatnya terlihat semakin kecil dan putus asa. Andra pun terlihat patah, menyesali segala perbuatannya yang kini tidak bisa lagi ia tutupi. Keputusan dewan akhirnya diambil. Andra dan Dinda diberhentikan dari perusahaan dan akan menjalani proses hukum atas tindak manipulasi yang mereka lakukan. Aku merasa lega sekaligus bangga. Ini bukan hanya kemenangan pribadiku, tapi juga kemenangan keadilan. Namun, aku tahu, perjalanan ini belum selesai sepenuhnya. Masih banyak tantangan di depan yang harus aku hadapi. Tapi aku siap. Karena aku, Rina, tidak akan pernah mundur dari kebenaran dan keadilan. Setelah keputusan tegas dari dewan direksi, aku pikir Andra dan Dinda akan menyerah dan menerima konsekuensi mereka dengan lapang dada. Tapi ternyata, Andra tidak semudah itu dikalahkan. Beberapa minggu setelah pemecatan mereka, aku mulai menerima ancaman lewat pesan singkat dan telepon tanpa identitas. Awalnya aku mencoba mengabaikannya, tapi intensitasnya makin menjadi. Suatu malam, saat aku pulang dari kantor, aku melihat sosok yang mengintai di depan rumah. Jantungku berdetak kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Keesokan harinya,
Aku bertemu Arga dan menceritakan kejadian itu. Dia berjanji akan melindungiku dan memastikan aku aman. Namun, kejutan terbesar datang ketika aku mendapat kabar dari salah satu rekan kerja lama Andra. Ternyata Andra sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, sebuah rencana untuk mencemarkan nama baikku dengan menyebarkan kebohongan di media sosial dan kantor. Aku tahu ini adalah perang psikologis yang harus aku hadapi. Tidak hanya soal pembuktian, tapi juga bertahan dari serangan mental yang menguras energi. Dengan bantuan Arga dan beberapa teman dekat, aku mulai mengumpulkan bukti kebohongan Andra dan Dinda untuk melawan balik. Aku juga mulai aktif di media sosial, membangun citra positif dan membagikan kisah perjuanganku secara jujur untuk mendapatkan dukungan publik. Sementara itu, Andra semakin terdesak dan melakukan kesalahan demi kesalahan yang akhirnya justru semakin memperkuat posisiku. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari bukti dan fakta, tapi juga dari keberanian untuk tetap berdiri tegak meski diterpa badai. Dan aku, Rina, tidak akan pernah membiarkan bayangan masa lalu menghalangiku meraih kebahagiaan sejati. Ketika aku pikir Andra sudah mencapai titik terendahnya, kenyataan berkata lain. Topeng yang selama ini dia pakai untuk menutupi kebohongan dan pengkhianatannya mulai retak satu persatu. Aku mendapat kabar dari seorang teman dekat Andra bahwa dia diam-diam berusaha mempengaruhi beberapa pejabat penting di perusahaan untuk membatalkan keputusan pemecatannya. Bahkan, ada bisikan bahwa Andra berencana mengajukan gugatan hukum atas tuduhan yang aku dan perusahaan ajukan kepadanya. Ini bukan sekadar drama kantor biasa, tapi sudah masuk ke ranah hukum yang serius. Sementara itu, Dinda yang mulai terpojok juga tidak tinggal diam. Dia mencoba menghubungi beberapa orang yang aku kenal, berusaha merusak reputasiku dengan cerita-cerita palsu dan fitnah. Tapi aku tidak gentar. Aku mengumpulkan semua bukti, saksi, dan dokumentasi yang bisa mendukung posisiku. Bersama Arga, aku mulai merancang strategi hukum yang rapi dan meyakinkan. Aku juga menguatkan hubungan dengan para kolega yang selama ini mendukungku, memastikan bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi badai ini. Di sisi lain, aku mulai memikirkan masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang Andra dan Dinda. Aku ingin membangun karir dan hidupku dengan jujur dan penuh integritas. Hari demi hari, tekanan semakin meningkat, tapi aku tetap berdiri teguh. Karena aku tahu, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan aku, Rina, siap melawan hingga titik darah penghabisan demi kebahagiaan dan keadilan yang aku impikan. Sidang gugatan yang diajukan Andra akhirnya dimulai. Aku duduk di ruang sidang dengan hati berdebar, tapi penuh tekad untuk membuktikan kebenaran. Pengacara Andra berusaha keras menyudutkanku, mencoba membolak-balik fakta, dan menghinaku di depan hakim. Tapi aku tidak goyah. Aku tetap tenang dan menyerahkan semua bukti kuat yang sudah aku kumpulkan. Sementara itu, Dinda yang dipanggil sebagai saksi justru memberi kesaksian yang memberatkannya sendiri. Dia terperangkap dalam kebohongan yang semakin menjeratnya. Perjuanganku mendapat dukungan besar dari keluarga, teman, dan rekan kerja yang hadir di persidangan. Mereka tahu betapa besar luka yang aku alami dan betapa kuat aku berjuang demi keadilan. Hari demi hari sidang berjalan, hingga akhirnya hakim mengumumkan putusan. Andra dan Dinda dinyatakan bersalah atas tuduhan manipulasi dan pengkhianatan, serta diperintahkan untuk membayar ganti rugi yang cukup besar kepada perusahaan dan aku secara pribadi. Putusan ini seperti angin segar yang menghapus semua beban yang selama ini menyesakkan dada. Andra yang selama ini sombong dan penuh arogansi, kini harus menanggung malu yang sangat dalam. Aku merasa lega, tapi juga sadar bahwa ini bukan akhir dari perjalanan hidupku. Aku harus bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik, tanpa bayang-bayang kelam masa lalu. Dan aku, Rina,
siap melangkah maju dengan kepala tegak, penuh percaya diri dan harapan baru. Setelah kemenangan di pengadilan, aku merasakan beban berat yang selama ini menekan pundakku perlahan menghilang. Namun, aku sadar, ini bukan saatnya untuk berpuas diri. Kehidupan baru harus aku mulai dengan lebih kuat dan penuh tekad. Aku mulai fokus pada karir dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekatku. Keluarga dan teman-teman yang selama ini mendukungku menjadi sumber kekuatan terbesar. Aku juga mengambil kursus pengembangan diri dan memulai usaha kecil yang selama ini aku impikan. Sebuah kafe cozy yang aku beri nama Rina's Corner. Sementara itu, Andra dan Dinda menghilang dari kehidupan kantor dan sosialku, membiarkan aku memimpin dan berkembang tanpa bayang-bayang mereka. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ada tantangan baru datang dari pesaing bisnis dan orang-orang yang masih meragukan kemampuanku. Tapi aku tidak gentar. Dengan semangat dan pengalaman yang aku miliki, aku mulai membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dan sukses meski telah dikhianati. Dinda yang mencoba menghubungiku kembali untuk minta maaf, aku tolak dengan tegas. Aku sudah belajar untuk tidak memberi kesempatan pada orang-orang yang tidak menghargai. Begitu juga Andra, yang mencoba meraih simpati, aku abaikan. Masa lalu sudah berlalu, aku fokus pada masa depan. Aku, Rina, sekarang adalah wanita yang mandiri, kuat, dan penuh percaya diri. Perjuangan ini membuatku semakin berharga dan tidak akan pernah aku sia-siakan. Aku sudah membangun hidup baru dengan penuh semangat dan percaya diri. Namun, ternyata masa lalu tidak semudah itu bisa kutinggalkan. Suatu hari, di kafe Rina's Corner, aku menerima telepon dari seseorang yang tidak kukenal. Suaranya dingin dan penuh ancaman, membuat bulu kuduku berdiri. Masa lalu selalu menemukanmu, Rina. Jangan terlalu nyaman, katanya sebelum menutup telepon. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi dan mengancam kebahagiaanku sekarang. Tak lama kemudian, sebuah paket misterius tiba di kafe. Di dalamnya terdapat foto-foto lama aku, Andra, dan Dinda, yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Foto-foto itu menunjukkan hal-hal yang bisa merusak reputasiku jika tersebar ke publik. Aku sadar ini adalah ulah Andra atau Dinda yang belum rela menyerah. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku mulai mengusut asal foto-foto itu dan siapa yang mengirimnya. Dengan bantuan Arga dan beberapa teman dekat, aku menemukan jejak digital yang membawa kami ke seseorang yang selama ini bersembunyi di balik layar. Ternyata, ada orang ketiga yang selama ini menjadi dalang di balik semua kekacauan ini, seseorang yang aku tidak duga sama sekali. Kehadiran orang ini membuat segalanya menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Aku, Rina, harus siap menghadapi tantangan terbesar dalam hidupku. Karena kadang, musuh terbesar bukanlah yang terlihat, tapi yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Setelah jejak digital itu aku dan Arga telusuri, akhirnya kami menemukan identitas orang yang selama ini mengatur kekacauan di belakang layar. Ternyata dia adalah Maya, sahabat dekat Dinda yang diam-diam menyimpan dendam lama terhadapku. Maya merasa iri dengan kehidupanku yang dulu lebih bahagia bersama Andra, meski kenyataannya aku adalah korban pengkhianatan. Dia memanfaatkan kedekatannya dengan Dinda untuk menyusun rencana jahat ini, berharap bisa menghancurkanku dan mengambil alih posisi sosial serta bisnis yang aku bangun. Aku merasa terpukul, tapi juga marah luar biasa. Aku tak menyangka ada orang di sekitarku yang tega berbuat sekejam ini. Maya mulai mengirimkan pesan-pesan ancaman dan terus menyebarkan foto-foto yang memalukan itu di media sosial. Situasi menjadi makin genting. Pelanggan dan rekan bisnis mulai mempertanyakan reputasiku. Aku tak mau terus terpuruk. Bersama Arga dan beberapa sahabat setia,
Aku memutuskan untuk menghadapi Maya secara langsung. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe yang tenang, di mana aku menatap tajam pada Maya yang mencoba mengelak. Aku menyampaikan semua bukti dan menyatakan bahwa aku akan membawa masalah ini ke jalur hukum jika dia terus berbuat onar. Maya tak berkutik. Dia terlihat takut tapi juga marah. Aku tahu ini baru permulaan dari pertempuran panjang yang harus aku jalani. Tapi aku yakin, dengan tekad dan dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli, aku bisa melewati semua ini. Aku, Rina, akan terus berdiri tegak dan melangkah maju, meski bayangan lama dan musuh tersembunyi mencoba menjatuhkanku. Setelah konfrontasi dengan Maya, aku menyadari bahwa untuk benar-benar mengakhiri semua ini, aku harus lebih cerdik dan kuat dari sebelumnya. Tidak cukup hanya dengan menghadapi dia secara langsung, aku perlu strategi yang lebih matang untuk membalikkan keadaan. Bersama Arga, aku mulai menyusun rencana untuk membersihkan namaku sekaligus memperlihatkan siapa sebenarnya Maya dan Dinda di balik layar. Kami mengumpulkan bukti-bukti baru, termasuk rekaman percakapan dan dokumen yang mengungkap konspirasi mereka untuk menjatuhkan aku. Di sisi lain, aku mulai intensif mengembangkan usahaku, Rina S. Corner. Aku mengundang influencer dan tokoh masyarakat untuk datang, memperkenalkan konsep kafe yang bukan sekadar tempat nongkrong tapi juga wadah untuk mendukung perempuan mandiri. Ini membuat citraku perlahan membaik di mata publik. Saat momentum tepat tiba, aku mempublikasikan semua bukti ke media sosial dan beberapa media terpercaya. Reaksi publik luar biasa. Maya dan Dinda yang selama ini terlihat hebat, kini menjadi bulan-bulanan kritik dan kecaman. Andra yang sempat mencoba mendekat dan memohon maaf. Aku tegaskan aku sudah selesai dengan masa lalu itu. Aku tidak butuh dia lagi. Kemenangan ini bukan hanya soal membersihkan nama, tapi juga pembuktian bahwa aku bisa bangkit lebih kuat dari luka yang mereka ciptakan. Aku, Rina, bukan hanya korban. Aku adalah pejuang yang siap menjalani hidup baru dengan penuh harapan dan percaya diri. Setelah publik mengetahui kebenaran tentang Maya, Dinda, dan Andra, hidupku berubah drastis. Dukungan datang dari mana-mana. Pelanggan setia, teman lama, bahkan orang-orang yang dulu meragukan aku kini ikut membantuku bangkit. Rina S. Corner menjadi tempat yang ramai dan penuh energi positif. Bukan hanya sekadar bisnis, tapi juga simbol kemenangan seorang wanita yang tak menyerah pada pengkhianatan dan fitnah. Aku mulai membuka diri untuk kehidupan baru, bertemu orang-orang yang tulus dan membawa kebahagiaan. Meskipun luka lama masih tersisa, aku sudah belajar untuk memaafkan tanpa harus melupakan. Sementara itu, Andra dan Dinda akhirnya menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka kehilangan reputasi dan karir. Bahkan hubungan dengan keluarga mereka ikut retak. Aku tidak merasa dendam, hanya bersyukur karena aku sudah memilih jalan yang benar, hidup jujur dan penuh integritas. Suatu hari, di tengah keramaian kafe, Arga datang dengan senyum tulus dan mengatakan, "Rina, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Aku di sini untuk mendukungmu, apapun yang terjadi." Hatiku bergetar. Mungkin inilah awal dari bab baru dalam hidupku, bukan hanya sebagai wanita yang pernah terluka, tapi sebagai pribadi yang siap mencintai dan dicintai kembali. Aku, Rina, telah menutup satu pintu penuh luka, dan membuka pintu baru yang penuh harapan dan cinta. Seiring waktu, aku mulai merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dalam hidupku. Kehidupan di Rina S. Corner makin berkembang, dan aku semakin dekat dengan Arga, sosok yang selalu ada di sampingku saat aku jatuh dan bangkit. Namun, hidup tidak pernah sesederhana itu. Suatu hari, Andra datang kembali, dengan wajah penuh penyesalan dan permintaan untuk berdamai. Tapi kali ini, aku sudah tahu apa yang aku inginkan.
Aku tegaskan padanya bahwa pintu itu sudah tertutup rapat. Andra harus menerima konsekuensi dari kesalahannya tanpa berharap aku kembali. Di sisi lain, Arga menunjukkan perhatian yang tulus, bukan hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu. Aku mulai membuka hatiku untuk kemungkinan cinta yang baru. Namun, aku juga sadar bahwa untuk benar-benar memulai babak baru, aku harus menyembuhkan semua luka dalam diriku dulu. Dengan penuh tekad, aku memilih untuk fokus pada kebahagiaan dan masa depanku sendiri, bukan masa lalu yang penuh luka. Aku, Rina, siap menapaki jalan baru dengan kepala tegak, hati yang kuat, dan jiwa yang bebas. Seiring hari berlalu, kedekatanku dengan Arga semakin erat. Dia bukan hanya pendengar yang baik, tapi juga sosok yang mampu membuatku merasa dihargai dan dicintai apa adanya. Di tengah kesibukan Rina S. Corner, kami sering berbagi cerita, tawa, dan mimpi-mimpi baru. Suatu malam, saat kami duduk di balkon kafe, Arga menggenggam tanganku dan berkata, "Rina, aku tahu kamu telah melalui banyak hal. Aku bukan Andra, tapi aku ingin jadi alasan kamu tersenyum lagi." Hatiku berdebar. Aku merasa ada harapan baru tumbuh di antara kami, sebuah cinta yang dibangun dari rasa saling percaya dan pengertian. Tapi aku juga sadar, membuka hati bukan perkara mudah setelah luka yang dalam. Aku memberi waktu pada diriku sendiri untuk benar-benar yakin. Di saat yang sama, aku terus memperkuat usahaku dan membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami hal serupa denganku agar bisa bangkit dan mandiri. Kini, aku tidak hanya berjuang untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang membutuhkan kekuatan dan inspirasi. Aku, Rina, kini berdiri bukan hanya sebagai wanita yang pernah terluka, tapi sebagai simbol ketangguhan dan cinta yang sejati. Waktu terus berjalan, dan aku semakin kuat. Luka-luka masa lalu telah berubah menjadi pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih bijak dan penuh keberanian. Rina S. Corner kini bukan hanya tempat usaha, tapi menjadi pusat inspirasi bagi banyak wanita yang pernah jatuh dan bangkit kembali seperti aku. Aku sering diundang berbicara tentang kekuatan, keberanian, dan pentingnya mencintai diri sendiri. Arga tetap di sisiku, bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sahabat sejati yang mendukung setiap langkahku tanpa syarat. Sementara Andra dan Dinda, mereka hanya menjadi bayang-bayang masa lalu yang tidak lagi berkuasa atas hidupku. Aku, Rina, telah melewati badai tergelap dan keluar sebagai pejuang yang tak terkalahkan. Kini aku berdiri di puncak hidupku, dengan kepala tegak, hati penuh cinta, dan jiwa yang bebas. Ini bukan sekadar akhir sebuah cerita. Ini adalah awal dari legenda tentang seorang wanita yang memilih untuk menang dan bersinar. Tamat.